Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Solar Tutorial. Baru ketemu kali ini ya teman-teman, karena hampir beberapa hari kemarin, hampir 1 minggu tidak sempat upload konten karena ada kesibukan, yaitu rutinitas di paguyuban setelah bulan Suro. Jadi menjelang bulan Suro sampai selesai baru bisa aktif kembali di konten ini teman-teman. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena tidak sempat rutin yaitu upload konten. Di kesempatan kali ini ada Samsung A50 dengan kondisi handphone tiba-tiba mati total. Saya koneksikan menggunakan charger dan USB dokter menandakan arus ampere pada chargernya itu normal. Saya coba untuk menyalakan, ini tidak mau menyala sama sekali. Saya coba tekan tombol power dan juga volume bawah karena tidak ada tanda-tanda restart atau tanda-tanda kehidupan sama sekali. Namun handphone ini itu menyala karena ada notifikasi pesan masuk atau nada dering itu keluar suara teman-teman. Namun untuk layar LCD-nya itu tidak tampil, jadi gambarnya gelap. Setelah saya bongkar ternyata ada sisa cairan di bagian dalam handphone ini. Jadi cairannya sedikit lengket teman-teman, seperti ada kemasukan minyak, entah minyak apa ataupun cairan apa, yang pasti itu agak lengket untuk cairannya. Saya coba untuk cek terlebih dahulu di bagian soket konektor fleksibel LCD dan juga konektor chargernya. Ini kondisi masih bersih, di dalam handphone tidak ada bekas cairan, hanya di bagian belakang saja, yaitu di bagian bezel atau bagian backdoornya. Dan setelah saya coba lepas soket konektor fleksibel LCD, saya pasang kembali, sama sekali LCD tetap tidak bisa menyala. Dan ini saya siapkan LCD yang lain. Ini LCD dari pelanggan yang lain ya teman-teman. Jadi ada 2 handphone, yaitu sama-sama Samsung A50, dan saya pinjam LCD-nya yang lain. Untuk LCD yang saya gunakan, setelah saya pinjamkan LCD yang lain itu tampil ya teman-teman, gambarnya tampil. Otomatis handphone yang saya kerjakan ini menyala, namun LCD-nya tidak tampil. Oke, setelah saya coba lepas fleksibelnya kembali dan saya coba pasang kembali, ternyata sama saja tidak bisa menyala untuk LCD-nya. Jadi positif LCD-nya ada kerusakan. Dan ini adalah LCD yang saya akan gunakan sebagai penggantinya. Saya gunakan LCD yang original, namun ada minus keretakan di bagian glass atau kaca touchscreen. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman, ada keretakan di bagian kaca touchscreen. Sedangkan LCD yang saya gunakan ini itu adalah Samsung A50s, karena di bagian framenya tertulis ada tipe serinya ya teman-teman, yaitu A50s. Namun LCD-nya ini sama, yang beda itu sama A50 adalah bagian framenya, itu berbeda teman-teman. Jadi apabila kita mengganti LCD Samsung A50 yang plus frame itu tidak cocok, harusnya framenya tetap sama, yaitu A50 ya A50, kalau A50s ya A50s. Namun untuk LCD-nya yang sama teman-teman, yang berbeda adalah di bagian framenya saja. Coba kita akan tes terlebih dahulu LCD yang akan saya pakai ini, karena saya membelinya LCD original bekas copotan, yaitu minus keretakan di bagian gelasnya saja.
Oke, setelah LCD-nya menyala, kita coba untuk tes secara keseluruhan, mulai dari fungsi touchscreen dan LCD-nya. Untuk kontras layar bisa berfungsi dengan normal, dan LCD-nya dan juga touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal sekali teman-teman. Jadi kenapa saya tidak menggunakan LCD yang baru? Karena saya lebih suka penggantian atau pengerjaan perbaikan LCD yang suka original teman-teman. Oke, di bagian ini kita akan coba yaitu penggantian kaca touchscreen, karena saya membelinya LCD ori bekas yang minus kaca touchscreen-nya retak, namun LCD-nya masih bisa berfungsi dengan normal. Sedangkan di bagian lubang fingerprint ini kita harus melindungi dulu ya teman-teman, kita lindungi dulu di bagian lubang sensor fingerprint-nya agar tidak mudah kemasukan debu atau kotoran. Oke, kita siapkan alat separator dan kita gunakan panas secukupnya saja. Dan sedangkan di bagian ini kita akan proses pembongkaran LCD dari framenya dulu dengan cara kita bisa menggunakan cairan penghancur lem di bagian LCD-nya. Kalau saya menggunakan cairan yang mudah saja, yaitu minyak kayu putih, dan juga menggunakan alat mika tipis dan lentur seperti itu, yaitu bekas dari tempered glass yang full. Saya gunakan dan saya potong secukupnya saja untuk yaitu melepas atau membongkar LCD dari framenya. Kita bisa tetap menyalakan alat separator agar LCD-nya itu ikut hangat, agar lebih mudah untuk pembongkarannya. Dan juga harus ekstra hati-hati di bagian keretakan LCD yang pecahnya parah harus dihindari dulu, dan hati-hati di bagian lubang sensor sidik jari. Oke, setelah kita bongkar, kita cek untuk sensor fingerprint-nya. Jika tidak ada kotoran atau tidak kemasukan minyak, alhamdulillah. Jadi kalau saran saya, kalau kita bisa membongkar LCD-nya, usahakan sebisa mungkin jangan menggunakan cairan yang berlebih. Untuk cairannya kita gunakan secukupnya saja agar di bagian lubang sensor fingerprint tidak kemasukan cairan ya teman-teman, dan agar bisa berfungsi untuk sidik jarinya. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan alat separator lagi, yaitu kita panasi dengan suhu panas yang sudah kita setting sebelumnya, yaitu untuk memisahkan kaca touchscreen dari LCD. Untuk kawatnya saya menggunakan 0,03 mili, dan usahakan di bagian lubang sensor sidik jari kita coba untuk melindungi atau menutupi menggunakan tisu atau sejenisnya. Yang terpenting agar tujuannya tidak kotor, nggak sengaja kepedang jari ataupun kemasukan debu ataupun kotor ya teman-teman, yang tujuannya agar fingerprint atau sensor sidik jarinya itu masih bisa sensitif dengan baik. Oke, setelah kita selesai memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya, selanjutnya kita bersihkan karena ada serpihan kaca yang ketinggalan, kita buang dulu. Dan selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian LCD. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan alat separator yang masih hangat, yaitu untuk mempermudah atau mempercepat membersihkan sisa lemnya. Oke, perhatikan di bagian ini masih ada sisa lem yang nempel, karena di bagian sisa yang masih menempel sedikit ini, itu adalah sisa lem yang sangat amat keras, atau bisa dibilang untuk khususnya layar AMOLED itu rata-rata kalau sudah kita pisah itu agak keras untuk sisa lemnya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan cairan pertamax secara menyeluruh di bagian atas LCD, bukan di bagian dalam LCD ya teman-teman. Di atas LCD kita jangan langsung meneteskan, tapi kita bisa menggunakan alat seperti tisu ataupun menggunakan sikat, yaitu untuk meratakan cairan pertamax, untuk melemahkan, yaitu untuk mempermudah membersihkan sisa lemnya seperti ini. Kita bisa menggunakan yaitu mika tipis beserta tisu yang sudah kita basahi sama cairan pertamax agar lebih mudah untuk membersihkannya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jika sudah bersih seperti ini, kita akan proses pengetesan LCD-nya. Dan jangan lupa kita lindungi dulu di bagian
lensa modul kamera belakang, tujuannya agar tidak mudah kepegang jari yang bisa bikin kamera kotor. Oke, lanjut kita tes untuk LCD-nya. Kita nyalakan handphonenya. Oke, kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu, teman-teman. Oke, LCD-nya sudah tampil dan tidak ada yang cacat ya teman-teman. Jadi sukses untuk kita selesai memisahkan LCD dari frame dan juga memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Seperti itu kondisi kaca touchscreen yang dari bawaan, dan sedangkan yang ini adalah LCD ori bawaannya. Karena di bagian kaca touchscreen itu masih utuh, jadi saya manfaatkan menggunakan kaca touchscreen dari LCD bawaannya. Karena LCD-nya rusak, jadi saya manfaatkan kaca touchscreen yang masih utuh, teman-teman. Setelah kita pisahkan, kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada di bagian kaca touchscreen-nya. Oke, jadi ini tidak menggunakan kaca touchscreen yang baru ya teman-teman. Hanya saja kita menggunakan lem OK kering ukuran 7 in universal yang baru. Sebelum kita pasang lem OK kering, kita bersihkan dulu dari kotoran yang ada di bagian LCD-nya. Selanjutnya kita pasang lem OK keringnya. Oke, kita presisikan dulu di bagian bawah seperti ini. Kita pasang dulu sekitar 2-5% dan kita ratakan menggunakan alat roll. Untuk menekannya jangan terlalu keras teman-teman, karena LCD ini sangat tipis, yaitu kualitas AMOLED itu rata-rata sangat tipis dan berbahannya langsung kaca ya teman-teman. Tidak ada lapisan lain selain kaca apabila layarnya ori AMOLED. Oke, setelah kita potong sesuai ukuran LCD, yaitu lem OK keringnya sudah kita potong, dan selanjutnya kita tinggal pemasangan, yaitu memasang kaca touchscreen. Kita lepas dulu plastik pelindung lem OK keringnya. Oke, dan ini adalah kaca touchscreen dari ori bawaan handphone yang saya kerjakan. Hanya saya menggunakan penggantian LCD dari LCD yang ori namun minus kaca touchscreen, jadi kita harus mengganti kaca touchscreennya dulu. Oke, perhatikan proses pemasangan seperti ini, yaitu secara manual. Kita bisa presisikan dulu kaca touchscreen ke bagian frame paling bawah dan kita angkat bersamaan sambil di bagian tangan kiri tugasnya untuk mengasih jarak renggang. Dan setelah kita presisikan antara LCD dan juga kaca touchscreen tidak ada tingkat kemiringan, kita lanjut untuk proses pemijitan atau pemasangan secara manual. Untuk dengan cara manual, yaitu kita tekan secara halus dan sambil kita dorong, dan juga bergantian dari kiri ke kanan dan juga seterusnya ya teman-teman. Untuk saran saya, apabila kita melakukan proses penggantian kaca touchscreen, khususnya itu kalau kita mengerjakan layar AMOLED, karena LCD-nya itu sangatlah tipis, jadi harus ekstra hati-hati apabila kita kepengen mengganti dengan proses manual tanpa menggunakan alat paper remover. Oke, kita tekan secara halus sambil kita dorong sampai ke ujung atas seperti ini. Perhatikan hampir selesai, masih ada sisa gelembung sedikit, kita selesaikan sampai ke ujung samping. Oke, sudah selesai, tidak ada sisa gelembung meskipun secara manual pemasangannya. Oke, selanjutnya kita tinggal pengetesan sebelum kita rakit ya teman-teman. Usahakan, kalau saran saya, sebelum kita rakit dites terlebih dahulu. Dan di bagian ini kita lepas dulu untuk pelindung sensor fingerprintnya, dan di bagian ini saya menggunakan solasi double tip, yaitu di bagian belakang atau di bagian bawah LCD, yang tujuannya agar sebagai lebih aman saja di bagian bawah LCD. Sedangkan di bagian ini ada spare part yang masih ketinggalan di bagian kaca touchscreen dari bawaannya yang retak, saya pasang ke bagian frame, yaitu seperti tutup penyaring pelindung speaker atas dan juga seal atau pengaman di bagian modul kamera depan. Kita pasang ke posisi semula. Sedangkan hati-hati saat proses pengeliman,
Usahakan di bagian sensor fingerprint itu kita hindari ya teman-teman, jangan sampai kepegang jari atau kotor, yang tujuannya agar sensor fingerprintnya tetap sensitif. Oke, jika sudah kita yakin, kita bisa langsung merakitnya seperti ini. Karena saya sudah yakin, tinggal merakitnya. Kalau saran saya, kalau belum yakin, kita bisa cek terlebih dahulu untuk pengetesan, menyalakan layar LCD-nya setelah kita proses selesai memasang kaca touchscreen-nya. Oke, setelah saya pasang LCD ke frame, sudah kita tunggu lemnya kering. Selanjutnya kita tinggal perakitan akhir, yaitu untuk memasang mesin beserta spare part-nya. Oke, kita pasang semua untuk bagian kabel switch antena dan juga fingerprint, dan setelah itu kita pasang di bagian bezel. Oke, di bagian backdoor karena ada sisa cairan yang lengket, kita bersihkan dulu sebelum kita pasang ke bagian bezelnya. Oke, selanjutnya kita gunakan segel garansi, yaitu untuk menggaransi pelanggan, dan juga kita gunakan lem secukupnya saja untuk pemasangan backdoor teman-teman. Oke, kita presisikan backdoornya dan sambil kita menunggu lemnya kering. Sambil juga kita bisa menyalakan infonya untuk memastikan LCD-nya ini masih bisa menyala. Kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja sebagai perekat LCD dan juga perekat backdoornya. Oke, kita tunggu lemnya kering dan ini adalah hasil akhirnya. Setelah proses tahap demi tahap menggunakan LCD yang original minus kaca touchscreen dan selesai untuk penggantian kaca touchscreen-nya. Jadi tanpa harus kita mengganti LCD yang baru menggunakan LCD yang KW. Karena LCD baru yang AMOLED itu hanya ada atau terdapat di service center Samsung saja teman-teman. Jika kita lebih hemat, kita bisa mencari LCD original yang minus ringan seperti yang saya sampaikan. Seperti minus hanya kaca touchscreen saja, namun LCD dan touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal. Oke, untuk fungsi touchscreen dan LCD-nya setelah kita selesai penggantian kaca touchscreen dan juga sudah selesai kita merakitnya, kita tes ulang. Alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat normal dan hasilnya rapi, tidak ada sisa gelembung. Selanjutnya kita tinggal tes fungsi dari sidik jarinya. Apakah sidik jarinya bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, kita setting dulu untuk sidik jarinya. Karena ada tempered glass, jadi tidak kebaca untuk fingerprintnya, tidak sensitif teman-teman. Seperti ini yang saya tunjukkan. Karena ada tempered glass yang tebal atau anti gores dari bawaan LCD yang dari bawaan handphone ini, bukan dari LCD yang saya teman-teman. Jadi LCD saya itu karena sudah saya ganti kaca touchscreen dari LCD ori bawaannya yang masih ada tempered glass, kita lepas dulu. Oke, setelah kita melepas tempered glass, kita setting ulang fingerprintnya teman-teman. Apakah setelah kita lepas anti goresnya bisa berfungsi atau tidak. Dan alhamdulillah setelah kita koneksikan jari ke bagian lubang atau bagian sensor fingerprintnya, untuk fingerprintnya masih sensitif dan juga bisa disetting. Untuk sidik jarinya masih aktif dengan normal teman-teman. Kita coba kunci layar dan kita buka menggunakan sidik jari. Bisa berfungsi dengan normal untuk sidik jarinya dan sudah sukses untuk penggantian kaca touchscreen menggunakan LCD yang original dan juga menggunakan kaca touchscreen original tanpa kita mengganti LCD satu set yang baru. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.